sekarang. Silakan Ustaz, Udah. kita mumpung waktu terbatas, saya langsung persilakan kepada Ustaz. Sebentar ini host disabled screen sharing. Saya sudah multiple Ustaz, udah bisa. Oke. Coba ya. Oke, udah bisa. Thank you. Saya izin share screen. Bismillah. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Kita memasuki pembahasan baru yaitu ijma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu berkahi pengajian kita, berikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dan masih bersama kita Minhajul Usul karya Al-Qadhi Al-Baydawi yang wafat tahun 685 Hijriah. Mudah-mudahan Allah rahmati beliau. Al-Kitabus Salis, kitab yang ketiga, fil ijma'. Dalam pembahasan ijma' wa huwa langsung didefinisikan oleh beliau ittifaqu ahlil halli wal aqdi. Saya nggak tahu kenapa di sini kasroh. Min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amri minal umur. Wa huwa ittifaqu ahlil halli wal aqd min ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala amrin minal umur. Ijma' adalah kesepakatan ahlul halli wal aqd. Maksudnya mujtahidun. Maksudnya ahlul halli wal aqd apa maksudnya? Al-mujtahidun. Ittifaqul mujtahidin gitu ya. Dari umat Nabi Muhammad SAW atas sebuah perkara. Kata-kata ittifaq ya, itu berarti harus semuanya. Kalau misalnya dalam satu era mujtahid ada 10. Mujtahid ada 10. Ya, kemudian yang bilang wajib ada satu isu ya. Atau ini aja lah. Isunya boleh dan haram ya. Halal atau haram. Yang bilang halal 9. Yang bilang haram 1. Ijma bukan nih? Bukan Ustaz. Belum. Ya? Kalau misalnya mujtahid ada 100. Yang bilang halal 99, yang bilang haram 1. Ijma bukan nih? Masih belum Ustaz. Masih belum? Ya, memang kita harus tidak pungkiri ada juga ulama yang menganggap ijma terjadi kemudian disebutkan dissenting opinion seperti Imam Ibnu Munzir ya sering begitu. Wan faroda. Walaupun agak janggal ketika yang wan faroda itu ya adalah sohibu al-madhab min bainil madhahibil arba'ah. Itu agak janggal ya. Wan faroda Nu'man. Wah, terus Imam Munzir suka ngomong gitu. Imam Abu Hanifah bersendirian. Wah, masalah kalau yang bersendiri Imam Abu Hanifah. Mayoritas umat Islam sedunia hari ini mazhabnya Hanafi. Wah, masalah kan? Tahu apa lagi? Wan faroda Asy-Syafi'i. Wah, banyak muslim dunia walaupun nggak sampai mayoritas ya. Mayoritas mazhab Hanafi. Lebih dari setengah muslim dunia Hanafi. Minimal setengah. Nggak akan kurang insya Allah. Muslim dunia Hanafi. Ada yang pernah mensensus malah. Seingat saya lebih daripada setengah. Jadi nggak bisa walaupun satu ya. Tapi dengan syarat satu itu di era pembahasan. Di era pembahasannya. Kalau satu ini udah tahun jebot ya, maaf udah tahun jebot, udah zaman now ya. Misalnya ijtihadnya di abad 1 Hijriah. 1 Hijriah. Semua di era ini semua mujtahid bilang haram ya. Kemudian di tahun 2024 ya atau tahun di abad 15 Hijriah lah kita bilang gitu. Ya, di abad 15 Hijriah ada yang bilang ada satu ya. Satu orang bilang halal. Gimana? Ijma kan nih? Ijma Ustaz. Kenapa ijma? Ini satu nih. Soalnya zaman dulu udah pernah terjadi. Karena udah terlanjur ijma, udah tank lo nih ijma di sini dah. Tank ijma. Dah, ijma ya. Jadi sedetik aja terjadi kesepakatan. Udah detik itu udah hukumnya
fix haram, nggak akan berubah. Nah, memang nanti akan ada penjelasan lebih lanjut ya tentang aturan terkait dengan ijma, tapi gampangnya saya kasih tahu kalau ijma itu pasti benar. Satu, ijma pasti benar. Dua, ijma itu binding ya, mengikat. Ini nggak bisa ada pendapat lain setelah itu, nggak bisa. Asal udah ijma loh. Hati-hati kalau tadi 99 lawan satu era mereka. Nah, atau minimal misalnya masih fi muhlatin nawar, ya maka itu belum ijma, memang belum ijma, masih bisa aja ada ulama yang silakan aja ambil pendapat minoritas ya. Tapi kalau udah teng ijma, itu nah, mau sepintar apapun dia datang di abad belakangan untuk isu yang sama, ingat hati-hati ya, untuk isu yang sama, maka nggak bisa dilawan tuh ijma gitu. Maka kata Imamul Haramain, al ijma' isomus syariah, ijma adalah benteng penjaga syariat. Coba Anda bayangkan kalau nggak ada ijma, gimana kira-kira? Kalau nggak ada ijma, saya bisa nggak? Saya ya, biar nggak usah jumpa. Atau ada orang lah, repot juga kalau nyontain saya. Ada orang lah, wah dia S1 jurusan fikih, S2 fikih, S3 fikih. Mungkin dia ngambil juga S1 lagi usul fikih, S2 usul fikih, S3 usul fikih. Dia berpendapat puasa Ramadan sunnah. Gimana kira-kira? Mantap nggak tuh? Jadinya hukum puasa Ramadan apa hukumnya jadi? Apa khilaf apa ijma? Gimana? Khilaf, Ustaz. Hah? Jadi khilaf apa jadi apa tetap ijma? Ijma Tetap ulama ijma. dari dulu sampai tahun 1000 sampai abad 15 nih. Puasa Ramadan wajib. Terus ada dia menyelesaikan S3 fikih, S3 usul fikih, mungkin S3 juga apa ya? Ilmu hadis gitu ya. Dia berpendapat nggak puasa Ramadan sunnah? Sunnah muakkadah. Gimana kira-kira? Jadi khilaf nggak? Nanti kita nulis buku. Tetap ijma, Ustaz. Tetap ijma. Kok gitu nih? Orang ini berpintar nih orang nih. Apal Quran, apal kutubu tis'ah. Gimana dong? Dia bilang puasa Ramadan sunnah muakkadah. Dia bawain dalilnya, sisi pendalilan dia bawain. Gimana kira-kira? Nah, tetap nggak bisa. Itulah ijma, penjaga syariat. Karena kalau nggak ada ijma, wah syariat nih, gimana? Nggak ada yang jagain nih. Goyang terus. Jangankan jilbab ya, apalagi homoseksual, jangankan itu deh. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bisa tuh jadi sunnah tuh. Bisa aja. Bisa aja nih yang berpendapat puasa Ramadan haram. Bisa aja tuh. Mungkin, setidaknya mungkin dulu lah. Walaupun kemungkinan berapa persen, tapi mungkin sekali. Mungkin lah, yang kalau sekali kan berarti kemungkinan besar. Mungkin. Kalau sunnah itu mungkin banget tuh. Ada yang bilang puasa Ramadan sunnah. Apalagi kalau modal terjemahan misalnya. Hendaklah. Ayatnya gimana? Surat 2 ayat 185. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Coba cari terjemahan. Biasa kadang-kadang ada yang terjemahin ayat itu, maka hendaklah ia berpuasa. Suka gitu kan ya? Benar nggak? Falyasum suka diterjemahkan gitu kan? Lamul amar suka diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu hendaklah. Benar nggak? Betul apa nggak? Betul, Ustaz, betul. Benar ya? Nah, ada nggak yang kira-kira bakal mahamin dari hendaklah itu sunnah? Mungkin nggak ada yang mahamin kayak gitu? Mungkin sih Ustaz. Kalau Mungkin Ustaz, banget, ada. Ustaz. Wah. Nah, ini sebentar ya. Iya. Mungkin banget tuh. Jadi deh puasa Ramadan sunnah. Ya, di puasa Ramadan sunnah. Wah, kalau ada, wah tapi ini hadis, wah hadis Jibril, wah, kata dia, wah ta'arud, wah nih, maka ditarjih. Menangin Quran daripada hadis Jibril. Quran akhi, Quran. Itu hadis Jibril. Wah, gimana dong? Jawabnya gimana dong? Repot kan? Repot. Walaupun mungkin kalau dibikin debat, yang menang adalah yang bilang wajib. Yakin saya. Cuma, tetap aja ini kan udah, apa ya kira-kira? Ya lumayan, bisa jadi dia punya pengikut, betul nggak? Setidaknya muncul kesan di masyarakat, wah ternyata yang rukun Islam aja bisa goyang. Gitu. Itulah peran ijma. Jangankan puasa, rukun puasa. Coba, kan ijma ini nanti membahas ala amri minal umur. Perkara apapun, termasuk akidah. Saya tanya, ada nggak ijma dalam akidah? Ada nggak? Ada nggak ijma dalam akidah? Bisa nggak? ada Ustaz. Ada lah, ada. Bisa Allah Subhanahu wa taala esa, ijma kan? Allah esa. Ya, ijma tuh.
Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ijma. Kalau ijma nggak ada, bisa goyang nggak tuh? Bisa nggak ada yang bilang, oh saya udah mencari dalil-dalil Quran Sunnah. Ternyata Allah nggak esa. Misal dalilnya adalah inna nahnu nazzalna dzikra. Oh nahnu ini jamak. Berarti Allah jamak. Bisa aja, maksudnya mungkin ada orang ngomong kayak gitu. Goyang nggak tuh? Bahkan tauhid aja bisa goyang nggak kalau nggak ada ijma? Bahaya kalau nggak. Bahaya dari sisi hatinya, kestabilan nih syariatnya. Allah jaga dengan ijma. Itu kata Imamul Haramain, wal ijma'u isamus syariah. Imam Ghazali bahkan lebih mengungkapkan kata-kata lebih indah lagi. Al ijma yadullu ala sunnah wa sunnah ala hukmillah. Oh, mantap dalam Al-Mustasfa. Tadi Imamul Haramain tadi mengatakan isamus syariah dalam kitab Al-Burhan. Imam Hujatul Islam Al-Ghazali rahimahullah, mujaddid abad yang kelima Hijriyah, beliau mengatakan wal Mustasfa wal ijma yadullu ala sunnah wa sunnah ala hukmillah. Ijma menunjukkan ajaran Nabi. Ajaran Nabi menunjukkan itulah hukum Allah. Jadi nggak bisa kita bilang gini, apa sih ulama nih? Sok tahu ulama nih. Saya cuma mau ngikutin Allah dan Rasulnya. Ulama bilang puasa, misalnya apa ya? Apa kira-kira? Homoseksual haram. Mana nggak ada ayat hadis homoseksual haram. Ada nggak, coba saya tanya di sini? Ada nggak ayat Quran, hadis bilang gitu homoseksual haram? Ada nggak? Ada nggak? Harus kata-kata haram gitu. Pakai bahasa Arab lah. Al-liwatu haramun. Ada nggak? Atau innal liwatu haramun. Ada nggak? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada, Ustaz. Jadi bisa nggak ada orang bilang gini, tidak ada dalil yang mengatakan homoseksual haram dalam Quran maupun dalam Sunnah? Bisa nggak ada orang ngomong kayak gitu? Bisa nggak? Bisa. Bisa, dan ada, dan really, benar-benar literally ada, memang udah ada. Saya udah pernah bahas waktu itu kan di sini. Jelas ya. Jadi tuh bahkan al-jilbabu wajibun juga nggak ada kan? Ya nggak? Lagi ya banyak lah nanti. Bisa nggak kita bilang ini apa-apaan ulama bilang jilbab wajib lagi homoseksual haram. Saya mau ikutin Allah dan Rasulnya aja. Ulama tahu apa? Kemudian dia akhirnya abaikan itu, dia sembarangan ya. Kemudian wah, Quran hadis tidak ada nih yang mengatakan ayat ya al-liwatu haram. Nggak ada di Quran, nggak ada hadis. Maka istishab, hukum asal segala sesuatu adalah mubah, berarti homoseksual mubah. Wah, gawat. Dan nggak begitu, dan itu nggak benar, itu pseudo ijtihad. Itu pseudo ijtihad yang keliru, karena ijtihad nggak begitu. Aturan ijtihad udah fix, jelas, disepakati. Di antara yang disepakati adalah sebelum ijtihad perhatikan dulu ijma. Ijma nggak dilanggar. Ijtihad versus ijma yang udah terjadi ijmanya, fix ijtihadnya pasti keliru. Nah, ini ada pertanyaan begini. Ijma bisa nggak batalin hadis? Gimana kira-kira? Yang coba boleh yang lain sumbang omongan boleh. Ya. Ini pembahasan pertama, kita nggak sampai terlalu detail. Contoh-contoh ijma, maksudnya klasifikasi ijma enggak, tapi yang dibahas di awal ini definisi apa tuh ijma. Kemudian ijma tuh mungkin atau enggak. Ntar mungkin atau enggaknya kita bahas sedikit lagi. Tapi saya mau menekankan dulu pentingnya ijma ya. Kayak ada yang bilang tadi, bisa nggak ijma batalkan hadis? Bisa nggak? Kira-kira menurut hadirin dulu di sini. Nggak masalah, kan diskusi kita. Saya nggak minta fatwa, saya cuma ngajak diskusi. Gimana kira-kira? Kayaknya bisa, Ustaz. Bisa. Ijma sudah kesimpulan hadis, Ustaz. Nah, jadi gini. Jadi narasinya nggak ijma membatalkan hadis. Ya. Kan gini, ini ada hadis nih. Nabi bersabda ya. Nabi bersabda. Misalnya hadisnya bilang apa? Apa kira-kira? Nah, ya kita anggaplah ada hadis bilang suatu amalan tuh wajib ya. Ijma ulama. Sebenarnya mungkin kata-katanya nggak begini, kata-katanya perintah gitu ya. Ijma ulama hukumnya sunnah.
Nah, ijma. Mana yang menang? Ijma apa hadis? Ijma Ustaz. Ijma Ustaz. Ijma tetap menang. Kok gitu? Ini hadis dilanggar. Akhi, antum ngikutin ulama apa ikutin Rasulullah? Jawaban kita ikutin Rasulullah. Dan Rasulullah bilang, innallaha la yajma'u ummati ala dhalalah. Hadis hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain, dan hadisnya mutawatir. Ya, mutawatir hadis. Allah nggak akan membiarkan umat Islam menyepakati kesalahan. Nabi yang ngomong. Ya. Dan banyak hadis-hadis menyuruh kita ngikutin ijma tuh banyak. Tapi yang paling clear cut yang barusan. Juga ayat Quran, surat 4 ayat 115. Nyuruh kita ngikutin ijma, nyuruh kita, melarang kita melanggar ijma. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Oke. Terus gimana dong? Masa ini ngelawan hadis? Jawabannya, ijma ini kumpulan apa tadi? Hasil apa nih? Kesimpulan hadis. Hasil ijtihad, kumpulan hasil ijtihad. Ijtihad tuh memperhatikan hadis ini aja, memperhatikan hadis macam-macam. Dalil macam-macam. Dalil macam-macam Ustaz. Macam. Sementara Anda cuma modal satu hadis. Ini ijma nih. Satu ulama aja. Kalau ijtihad itu dia lihat banyak hadis. Imam Ahmad kan bilang nggak boleh ijtihad kalau nggak menguasai 1.000.000 hadis. Gitu. Dilihat, misalnya gitu, satu, ini apalagi kumpulan ijtihad. Dan semua sepakat satu kata, hukumnya sunnah. Nah, kok bisa? Pertanyaan kok bisa? Gampang diantara penjelasannya. Berarti hadis ini misalnya dipandang apa? Mansuh. Bisa nggak kayak gitu? Ada hadis kedua. Orang yang bersangkutan nggak tahu hadis kedua. Dia cuma membayangkan dunia ini ada ulama bilang sunnah, satu hadis bilang wajib. Terus membenturkan Nabi dengan ulama. Ayo antum, akhi, pilih mana, Nabi apa ulama? Akhi, Nabi nggak cuma menyampaikan satu hadis ini. Ulama udah menghimpun. Nabi menyampaikan ada sejumlah hadis. Hadis ini mansukh misalnya. Bisa nggak kayak gitu kejadian? Mungkin nggak? Mungkin Ustaz. Mungkin. Nah, gitu ya. Mungkin. Mansukh. Jadi nggak kita bilang narasinya ijma membatalkan hadis. Enggak. Tapi ijma itu apa? Itu memberikan hukum yang tidak sesuai dengan bayangan kita terhadap satu hadis belaka. Nah, itu mungkin lebih tepat. Ada yang ngasih usul juga nih. Narasinya pemahaman yang benar kan? Iya betul. Jadi ijma itu mengawal pemahaman kita. Bahkan kata pemahaman Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh mustahil bisa terwujud kalau kita mengabaikan ijma. Enggak. Karena salafus saleh mereka telah berijma banyak. Ya. Memang ijma paling-paling 1% dibanding semua hukum. Ya. Ada penelitian dari Prof. Wael Halak ya. Ijma itu paling 1% aja. Dari semua hukum, rincian hukum fikih itu yang disepakati ulama 1%. Tapi kebanyakan ijma ini atau hampir semua itu terjadi di era sahabat. Bahkan sebagian ulama nanti kita akan belajar bilang nggak ada ijma kecuali ijma sahabat. Ya, ada itu riwayat dari Imam Ahmad juga. Bahkan ijma sulit dilacak kalau eranya sudah sangat belakangan. Tapi masih mungkin. Tapi sulit, makin sulit ya. Karena ya, jangan dibilang wah ada grup WhatsApp gampang, ada Zoom gampang. Nggak juga. Kenyataannya nggak begitu. Walaupun secara bayangan kita akan lebih mudah, tapi realitinya nggak begitu. Oke. Jadi kita udah kebayang pentingnya ijma dan bahwa ijma itu menentukan pemahaman yang benar. Jadi nggak mungkin kita memahami hadis nih dengan pemahaman yang benar kalau pemahaman kita bertentangan dengan ijma. Nggak mungkin. Itu pasti pemahaman kita. Itu pemahaman yang mungkin keliru atau pasti keliru. Kita memahamin hadis atau kita berpendapat hukumnya wajib. Ijma bilang sunnah. Pendapat kita mungkin keliru apa pasti keliru? Pasti keliru kita Ustaz. Keliru. Pasti keliru. Gitu ya. Dan semua pendapat 1 abad setelahnya, 2 abad setelahnya berlawanan dengan ijma mungkin benar apa pasti keliru? Pasti keliru. Kalau berlawanan dengan ijma yang udah fix, ingat fix, ijma harus fix ya. Hati-hati. Karena nanti kita akan belajar bahwa ada ulama mengklaim ijma nyatanya enggak. Ya, itu biasa diskusi. Tapi ijma itu sendiri ada. Tapi beberapa hal yang diklaim ijma itu bisa didiskusikan karena kenyataannya enggak ijma. Tapi itu enggak membatalkan ijma yang udah sepakat, udah disepakati. Oke ya. Ustaz minta izin Ustaz.
Nah, oke, silakan. Abis ini saya masuk ke kemungkinan mungkin tidaknya terjadi ijma. Oke, silakan. Oke. Misal begini, Ustaz, ada 1.000 orang ulama mengatakan bahwa hukum A itu adalah haram. Sementara ada 30 ulama yang mengatakan bahwa hukum A itu halal. Apakah ini termasuk ke dalam ijma atau jumhur, Ustaz? Nah, tadi udah dijawab. Ini masih ada di gambar, udah kehapus ya. Apa tuh? Ijma atau jumhur? Yang lain boleh jawab. Udah kita bahas barusan. Jumhur Ustaz. Di satu era Jumhur, ada isu Ustaz. baru nih, dibahas loh, orang bahas, dan namanya mujtahid itu gitu dia. Kalau ada isu dia kaji, ya dia kaji. Itu mujtahid. Udah dapat rasa-rasa feel mujtahid itu gitu dia. Ada isu baru dia kaji serius kajinya. Mengerahkan kemampuan terbaik ya. Badzul wusa. Nah, 1.000 ulama bilang tadi apa? Haram. Hukum A haram. Haram. 30 bilang halal ya, halal. Gimana? Ijma apa jumhur? Yang lain boleh jawab, silakan. Jumhur Ustaz. Itu jumhur aja. Jumhur. Karena syarat ijma definisinya apa? Ittifaku ahlil halli wal aqdi min ummati sayyidina Muhammad SAW ala amrin minal umur. Harus ittifak, sepakat. Bahkan tadi kita kasih contoh di awal 99 lawan 1 ya. Ijma bukan? Satu Bukan, era Ustaz. ada 100 ulama. 99 bilang wajib, 1 bilang sunnah. Ijma nggak wajib? Enggak ya. Tidak, Ustaz. Paling-paling kita bisa bilang ijma diperintahkan gitu doang. Karena kan sunnah dan wajib diperintahkan. Tapi nggak bisa kita bilang ijma wajib, nggak bisa. Karena 1 tuh belum sepakat kalau ada dissenting opinion tersebut. Allah misal. Jelas ya? Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Mungkin nggak sih kita ada 2 kasus ya? Mungkin nggak terjadi ijma? Oke. Ini pertama, mungkinkah ya ijma itu 1 terjadi, 2 mungkinkah diketahui? Oke. Kita jawab dulu yang pertama, insyaallah. Dan itu dibahas di Nihayat Usul ya. Mungkin nggak terjadi? Ya, mungkin nggak? Ya, ada yang bilang, oh, biasanya bilang nggak mungkin ada ijma. Berarti sama aja mengatakan nggak mungkin seluruh umat Islam tuh, seluruh ulama tuh menyepakati apapun. Kita bilang mungkin nggak terjadi. Karena kalau dia mengatakan ijma tuh nggak mungkin terjadi, berarti sama aja ulama Islam nggak akan mungkin sepakat apapun. Benar nggak? Benar nggak? Ya nggak? Kalau ada yang bilang ijma nggak mungkin, artinya sama aja dia mengatakan ulama Islam nggak pernah sepakat, betul dong? Ya nggak? Iya, Ustaz. Iya dong. Kita tanya aja dia, oke, menurut Anda ulama Islam apa pernah sepakat dalam satu hal? Kalau dia bilang, ya ada sih. Ya berarti selesai, ijma berarti mungkin. Iya nggak? Kalau dia bilang, oh nggak mungkin, kita tanya, kira-kira ulama Islam sepakat nggak Allah itu Esa? Oh iya, sepakat. Sepakat nggak Nabi Muhammad itu Nabi? Nah, itu ijma. Berarti mungkin terjadi. Ya kita, ya kalau diskusi dengan mungkirul ijma, jangan bahas isu-isu yang terlalu furu ya. Bahas ilmu yang besar-besar aja. Kira-kira ulama Islam sepakat nggak? Ijma nggak? Bahwa sholat itu rukun Islam. Dia akan bilang, ya, sepakat. Ya berarti itu ijma mungkin terjadi. Mungkin. Ya, karena kata Imam Isnawi dalam Nihayat Usul, ijma itu kumpulan ijtihad. Ijtihad ngikut dalil. Bukan ngikut selera, hati-hati, penting. Ulama ketika berijtihad itu nggak ngikutin selera. Kita nggak bisa bilang ulama semuanya itu 100% objektif. Kita pikir akan ada subjektivitas. Tapi mereka secara kaidah mereka sangat hindari hal tersebut. Dan itu kita yakin sirna subjektivitas manakala udah ijma. Ketika udah ijma tuh udah sirna subjektivitas. Karena udah fix. Memang begitulah hukumnya. Sunnah menunjukkan ajaran Rasul menunjukkan hukum Allah. Begitulah hukum Allah. Ulama ijma begitulah hukum Allah. Allah ya nggak mungkin membiarkan umat Islam, ulama-ulamanya sepakat atas sesuatu yang bukan hukumnya. Nggak mungkin. Clear ya? Jadi mungkin terjadi. Pertanyaan kedua, ini udah jelas belum nih? Mungkin terjadi udah jelas belum? Dalilnya mungkin kenyataan. Jadi kata Imam Ibnu Qudamah, wa dalil imkan al-wuqu'. Dalil mungkin terjadinya kejadian, terjadi kan? Anda sendiri akui. Ulama Islam sepakat puasa Ramadan wajib, sepakat membunuh itu haram, itu udah sepakat tuh. Berarti ada ijma mungkin terjadi.
Mungkin karena ngikutin dalil. Seluruh ulama mereka mengikut belajar ya hal yang kurang lebih sama. Nah, mereka menghafalkan Quran, Qurannya sama, hadis-hadis ya betul. Mungkin penguasaan hadis bisa bervariasi, tapi garis besarnya mereka nggak bisa disebut mujtahid ya kalau nggak mempelajari kadar tertentu dari hadis yang banyak sekali, dan itu berserikat semua ulama sama-sama mempelajari hadis yang itu juga gitu ya. Mungkin ada satu ulama lebih banyak hadis tahu, yang ini belum tahu, itu mungkin ya. Tapi kalau baru disebut mujtahid itu kalau sudah banyak sekali hadis ya. Kalau ya masih ratusan, masih Bulughul Maram, belum mujtahid lah pasti. Oke, sekarang bagaimana kita tahu? Oke, mungkin terjadi. Sekarang bagaimana kita tahu? Mungkin kita tahu apa kita wawancara semua ulama gimana zaman dulu, apa Ustadz ya, zaman sahabat gimana, apa ada grup WhatsApp-nya, apa datengin atu-atu, gimana? Jawabannya itu mungkin diketahui adalah setelah berlalunya masa, kita nggak dapati. Bisa aja kemungkinan pertama ulama-ulama semua mengatakan jelas. Kita dapati itu nggak beda satu era. Memang ijma itu butuh waktu ya, butuh waktu. Di masa-masa pas itu betul. Berlalu satu masa, tabiin akan bilang seluruh sahabat ijma. Tuh biasa gitu tabiin tuh. Imam Malik suka menukil ijma, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah juga. Maka mereka menukilkan ijma dari generasi sebelumnya. Tuh, jadi bisa diketahui dari itu. Juga para mujtahid itu punya, mereka ulama ahli warisnya Nabi. Ahli waris Nabi berarti mewarisi juga sifat-sifat Nabi. Di antara tabligh, menyampaikan. Makanya kalau ada yang bilang, oh mungkin aja ulama nih sepakat, tapi sebenarnya ada ulama-ulama tertentu dia dalam hati nggak sepakat, tapi dia malu sama teman-temannya yang lain. Nah itu nggak. Kalau gitu berarti dia fix nih orang bukan ulama. Nah, atau dia dalam kasus ini dia melanggar standar keulamaan. Gimana dia meyakini sesuatu itu misalnya halal, tapi nggak enak sama teman-teman lain, dia bilang haram. Wah, sementara syarat kita menerima fatwa aja, fatwa bukan ijtihad loh, adalah, betul nggak? Itu udah fisik tuh, betul ya? Berarti keluar dari standar adalah. Dalam kasus itu dia bukan mujtahid. Nanti perkataannya ya layak nggak dihitung. Bisa dimengerti nggak barusan? Soalan nggak enakan, bisa dimengerti nggak? Bisa dimengerti nggak? Bisa Ustaz. Bisa ya. Nah, kalau dia mengatakan satu karena nggak enakan, dalam kasus itu setidaknya dia keluar dari barisan mujtahid. Hasil istihadnya nggak diterima. Kalau itu benar-benar istihad, karena bukan istihad seperti itu. Mujtahid ya ulama ahli waris Nabi. Nabi punya karakter tabligh, nggak menyembunyikan. Dia melanggar wala taqul lima tasifu alsilatukmul kadziba hadza halal wa hadza haram. Wah, bahaya. Jadi kita menutup pintu kemungkinan setidaknya dengan pembahasan barusan ada ulama yang dia pura-pura gak enakan. Kalau ada ulama nggak tahu, dia bodo amat nggak bahas. Ya fix dalam kasus itu dia tidak dianggap sebagai mujtahid dalam kasus itu. Karena mujtahid dia punya karakter. Ada isu nazilah dia bahas. Kalau dia butuh waktu, sibukan dia. Muhlatun nadhar, diberikan waktunya. Jadi nggak harus juga sepekan ya, nggak gitu. Ya bisa sampai 50 tahun, 100 tahun bisa. Muhlatun nadhar istilahnya. Ada masa. Nanti rincian itu ada pembahasan inqiradul asr. Tapi lepas dari itu memang ijma nggak harus. Walaupun tadi saya bilang ketika terjadi sedetik ijma fix, tapi ya detiknya itu detik seperti khayalan ya. Karena masing-masing butuh waktu. Ya ada detik tertentu ya mungkin kita nggak akan sadari kapan detiknya, tapi ada masa lah setelah itu sudah terjadi ijma. Masa sudah lewat terjadi ijma. Oke, itu barangkali yang bisa kita gambarkan dan jelaskan tentang mungkin kayak ijma terjadi, mungkin kayak ijma bisa diketahui dan kekuatan ijma Allahu a'lam bishawab gitu ya. Kita sudahi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakallahu khairan, wabarakatuh. Ustaz. Ustaz.